Kalau ngomongin rempah-rempah dan jalur perdagangan di Indonesia, pasti nggak lepas dari peran kerajaan-kerajaan besar. Bener dong, salah satunya adalah Kerajaan Banten serta Ternate dan Tidore. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Alvin Medianska Sunarto dari kelas 10 5 absen 3. Nama saya Tommy dari 10.5 absen 26. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Banten, Ternate dan Tidore. Oke, kita masuk ke Kerajaan Banten dulu ya. Jadi, Kerajaan Banten itu adalah kerajaan Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 di ujung pulau Jawa, di ujung baratnya. Nah, awalnya wilayah Banten itu bagian dari Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu. Tapi setelah ditaklukkan oleh pasukan dari Demak, wilayah ini berkembang jadi kerajaan Islam. Pendiri utamanya itu si Sultan Hasanuddin yang juga merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Wah, berarti Banten itu hasil dari penyebaran Islam juga ya? Iya, bener banget. Bahkan Banten jadi salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia, di Jawa Barat. Maaf. Selain itu, Banten juga cepat berkembang karena letaknya strategis banget. Dia itu letaknya di dekat Selat Sunda. Jadi yang dimana dulu itu merupakan jalur perdagangan internasional. Oh, berarti jadi banyak pedagang dong yang lewat di situ. Iya, banyak banget pedagangnya dari berbagai negara yang datang ke Banten, terutama buat beli lada sih, karena dulu itu lada komoditas utama Banten dan juga menjadi sumber kekayaan utama kerajaan ini. Emang siapa sih raja yang paling terkenal di Banten itu? Salah satunya itu Sultan Ageng Tirtayasa, yang di masa pemerintahannya Banten mencapai puncak kejayaan. Nah, dia juga itu dikenal karena berani melawan VOC atau Belanda yang mau menguasai perdagangan di Banten. Wah, keren juga ya. Tapi kok bisa kerajaan kayak gitu bisa jatuh? Nah, ini tuh awalnya karena konflik internal. Sultan Ageng Tirtayasa berselisih dengan adiknya sendiri, yaitu si Sultan Haji. Sultan Haji ini malah bekerja sama VOC. Nah, dari situ Belanda masuk dan akhirnya menguasai Banten. Berarti pelajarannya konflik dalam negeri bisa bikin kerajaan jadi lemah ya? Ya, itu salah satu penyebab utama runtuhnya Banten. Oke, sekarang aku lanjut ya ke Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di Maluku yang dikenal sebagai pusat rempah-rempah dunia, terutama cengkeh. Kedua kerajaan ini sudah ada sekitar abad ke-13 dan berkembang karena perdagangan rempah-rempah. Kenapa sih rempah-rempah itu penting banget? Karena dulu tuh rempah-rempah sangat mahal di Eropa, dipakai untuk pengawet makanan, obat, dan bumbu makanan. Makanya bangsa Eropa datang jauh-jauh ke Maluku buat dapetin rempah-rempah. Oh, berarti Ternate sama Tidore ini kaya ya? Iya dong, ekonominya kuat banget. Tapi juga kalau incaran bangsa Eropa, menariknya Ternate dan Tidore ini sering bersaing untuk menguasai perdagangan. Tapi mereka pernah kerjasama juga nggak sih? Pernah dong, terutama kalau ada ancaman dari luar, tapi biasanya mereka punya sekutu berbeda. Ternate bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Tidore dengan Spanyol. Wah, jadi makin rumit ya konfliknya. Iya sih, tapi ada tokoh hebat dari Ternate, yaitu Sultan Bahabdullah. Dia berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Wah, keren banget dong. Berarti ada perlawanan juga ya terhadap penjajah. Iya, selain itu, kedua kerajaan ini juga berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama di bagian timur. Terus kenapa akhirnya mereka malah melemah? Karena persaingan internal dan campur tangan bangsa Eropa yang makin kuat, terutama Belanda yang akhirnya menguasai perdagangan rempah-rempah. Oh, jadi kesimpulannya itu baik Banten maupun Tidore itu sama-sama kuat di perdagangan, tapi akhirnya melemah karena konflik internal dan campur tangan orang asing. Iya, dari situ kita bisa belajar pentingnya persatuan dan kewaspadaan terhadap pengaruh luar. Sekian podcast dari kami, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan video podcast kali ini kalian bisa paham dan mengerti tentang Kerajaan Banten, Ternate, dan Tidore. Mohon maaf juga jika kami ada salah kata atau salah menjelaskan. Sekian, terima kasih.